Visual, selamat datang kembali di podcast Cerita Visual. Selalu ada cerita di balik visual kita. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah prestasi yang sangat membanggakan beberapa siswa DKV SMK Negeri 7 Jember yang berhasil menjadi kru produksi film Aku Anak Pandalungan. Bersama saya telah hadir Bapak Romi Afrilian selaku guru SMK Negeri 7 Jember dan Eka Maisuroh sebagai kru film tersebut. Selamat datang Bapak, selamat datang Eka. Halo, selamat datang. Terima kasih Bapak sama Eka sudah hadir di podcast Cerita Visual. Baik, kita lanjut saja ya Pak. Pak Romi, bagaimana perasaan Bapak ketika mengetahui beberapa siswa DKV dipercaya menjadi kru film Aku Anak Pandalungan? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah diajak jalan-jalan dan diundang di sini ya. Ini adalah ruang podcastnya jurusan DKV SMK Negeri 7 Jember. Kesan-kesan saya terhadap prestasi yang kemarin didapat oleh anak-anak DKV ya. Tentunya dalam pelibatan produksi film itu tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Karena itu adalah anak-anak yang memang dipilih seperti itu. Apalagi yang dibahas adalah filmnya berkaitan dengan Pandalungan. Karena Pandalungan itu ciri khasnya Kabupaten Jember. Seperti itu. Kalau saya pribadi sebagai guru, tentunya saya sangat bangga sekali. Bangga sekali. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Yang sudah dilakukan oleh anak-anak di kafe. Ada berapa anak kemarin? Ada 4 anak. 4 ya? Siapa aja? 4. Salah satunya saya. Oh kamu ya? Wah Iya. luar biasa. MC-nya ternyata guys. Ya MC-nya. Oh kamu juga? Oh iya mohon maaf ya. Siapa namanya? Eka. Kemudian Afkarina. Kemudian ada Mas Ilham. Dan Mas Bagas. Ada Mas Bagas. Mas Bagas sembunyi di balik kamera teman-teman. Ya. Ini 4-4-nya memiliki peran yang berbeda-beda. Iya. Inilah namanya passion ya. Iya. Passion adalah kemampuan seperti itu. Kemarin perannya Karina apa? Sebagai skripsi. Skripsinya. Iya. Oh, di balik layar juga berarti ya? Iya, Iya. di balik layar. Eka? Clipper. Mas Bagas? Kameramen ya? Oh iya kameramen. Kemudian Mas Ilham? Boomer ya? Iya. Aduh luar biasa ternyata apa yang kemarin dilakukan di sana berkaitan dengan film Anak Pandalungan ya. Iya. Itu sangat sesuai dengan yang kalian lakukan di sini, yaitu di jurusan DKV. Memproduksi film, membuat film ya. Itu adalah bagian daripada DKV. Langsung di studionya ya, bioskop ya. Oh luar biasa. Kawan-kawan di studio ya? Di KCM. Studio? Di KCM. Bioskop. Mohon maaf. Di bioskop KCM Jember. Berarti nanti mudah-mudahan yang kedua nanti ada job lagi ya. Film layar lebar tentunya. Iya, luar biasa. Karena kemarin collab-nya dengan siapa aja ya kemarin ya? Karena banyak kemarin saya lihat itu ada bukan hanya dari DKV SMK 7 ya. Ada siapa aja yang collab kemarin? Ada Pak Rido. Pak Rido, oh iya Pak Rido juga guru dari SMK 7 ya? SMK 7 ya. Luar biasa sekali Pak Rido. Pak Rido adalah yang menjembatani teman-teman. Artinya yang menghubungkan kepada produksi film Anak Pandalungan. Ya begitu ya. Begitu ya Mbak Eka ya? Iya. Kalian yang kemarin terjun di sana gimana perasaannya? Kalau saya walaupun tidak terjun melihat kalian sudah seperti itu, bangga sekali, hebat sekali sudah. Perasaannya gimana? Ketika saya harus bekerja nih, ya kan? Saya harus membuat film dan itu tidak ketemu dengan teman satu kelas, tetapi berbagai kalangan ada di sana. Nervous enggak? Pastinya nervous, Pak. Nervous ya. Iya. Ada rasa takut awalnya, tapi setelah dicoba juga bermanfaat bagi pembelajaran di DKV. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak apa makna prestasi di bagian jurusan DKV di SMK Negeri 7 Jember? Kalau prestasi yang berkaitan dengan kemarin, tentunya dalam hal produksi film itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ketika
produsen itu mau melibatkan kru atau memilih ya, itu artinya ada beberapa kriteria yang memang harus sesuai dengan keinginannya. Makanya ketika kalian kemarin dipilih, ya, 4 anak ini dipilih, ini menurut saya sudah menjadi hal yang prestasi khususnya untuk saya pribadi itu luar biasa. Bahkan ndak di sini sendiri kita kan punya DKV 1, DKV 2. Itu kan ndak semua anak terpilih, mohon maaf. Ya, jadi kalian harus menurut saya, terus dikembangkan, terus diasah karena suatu hal nanti akan menjadi bekal, seperti itu. Apalagi sekarang, eee, semua hal itu berkaitan dengan DKV, ya kan? Kayak sosial media, bahkan semua lembaga sekarang nggak asing dengan konten, ya. Ini makanya sesuatu hal yang menarik yang perlu kita bahas. Karena di SMK 7 ini memang kita punya DKV menurut saya potensial sekali untuk dikembangkan, seperti itu. Ya, kalau menurut saya seperti itu sih. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah pengalaman seperti ini mungkin menjadi salah satu tujuan pelajaran di DKV? Ya, salah satunya seperti ini sangat betul sekali. Karena apa yang ada di, khususnya di SMK ya, SMK kita, kejuruan kita di kafe, itu bukan hanya melulu belajar soal teoritis, tetapi apa yang ada di sini, eee, ketika kalian diajarkan teori, diajarkan praktik di sini, itu juga harus perlu pengalaman yang nyata, ya kan? Termasuk kemarin itu berkaitan dengan film Pandalungan itu adalah pengalaman yang nyata. Artinya apa? Oh ternyata dunia kerja, dunia industri itu butuh jurusanku. Ketika kamu ada di sana, oh iya benar, berarti keberadaan saya diterima industri, ya, yaitu DKV itu tadi. Ya, kemampuan-kemampuan skill yang kalian sekarang kelas berapa? Kelas 12. Ketika kalian ikut produksi film kemarin, posisinya kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11, luar biasa teman-teman. Kelas 11 sudah menguasai banyak hal, kemudian dipercaya ikut membuat film, Aku Anak Pandalungan. Berarti kompetensi yang sudah didapatkan di kelas 11 itu sudah bisa diterima oleh industri secara tidak langsung, begitu ya? Iya. Oke, bagaimana sekolah mendukung siswa agar memiliki kesempatan bekerja dan dengan dunia industri di luar sana? Baik, saya pikir ketika saya tentunya, saya di sini sudah hampir 7 tahun ya. Saya melihat perkembangan SMK 7, saya juga mengikuti, saya juga ikut mengawal, bahkan ikut terjun di dalamnya mengantarkan anak-anak berkaitan dengan pekerjaan dan lain-lain. Saya pikir sekolah sudah banyak hal yang dilakukan, bukan hanya di jurusan DKV, tapi khususnya karena yang kita bahas adalah DKV ya, maka kita harus, ini yang kita kupas, DKV kita yang harus kita kupas. Banyak hal. Berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pengalaman yang ada di kita kan SMK ya, kita kan punya PKL, ada PKL praktik kerja lapangan di sana dilakukan 6 bulan. Selain itu kita juga sudah mulai dipercaya produksi film kemarin, kemudian, eee, kuliah ya, kuliah itu kita ada beberapa yang alumni sini memang itu ada bener-bener dia kuliahnya meneruskan di DKV. Salah satunya itu diterima di, Undiksa, Universitas, Ganesha yang ada di Bali. Nah, itu mereka pakai jalur prestasi. Nah, nanti kapan-kapan kawan-kawan kita undang ke sini. Ya, jadi supaya apa yang didapatkan di dunia kampus itu bisa di-sharing-sharing lah dengan adik-adiknya seperti itu. Termasuk kalian nanti. Kalian kan sudah punya pengalaman nih ya, produksi film. Nanti bisa ditularkan kepada adik-adiknya. Pun ketika nanti ada yang mendapatkan job peran misalkan, jangan ditolak karena itu pengalaman yang nyata seperti itu. Nah, menurut Bapak, karakter apa yang harus dimiliki siswa agar dipercaya bergabung dalam industri? Satu hal yang paling mendasar kalau menurut saya adalah mentalitas, ya. Mentalitas ini, memiliki daya juang. Ketika anak itu memang, mohon maaf, pandai ya, pandai, kemudian kalau daya juangnya kurang, mentalitasnya kurang, dia akan tidak teruji di lapangan. Karena di lapangan itu sangat beda dengan di, ruang teoritis. Di lapangan itu ada ilmu yang namanya negosiasi, interaksi sosial, dan macam-macam. Sehingga, daya juang, mentalitas itu yang dibutuhkan ketika kita ada di dunia industri, seperti itu. Baik, kita beralih ke Eka Maisuro sebagai kru ya. Iya. Oke.
Bisa diceritakan bagaimana awal mula kamu mendapatkan kesempatan bergabung menjadi kru film Aku Anak Pandalungan? Nah, itu kan biasanya saya jadi dokumentasi gitu ya, Kak. Nah, terus waktu itu dapat notif lah kalau saya itu diundang buat jadi kru di sana. Bagian saya itu jadi clipper. Nah, kaget saya, Kak, kok tiba-tiba diundang gitu. Bangga banget rasanya jujur. Nah, habis itu, Kak, nyampe perjalanan menuju lokasi syuting, jujur kan waktu itu panas banget, Kak. Di Jember kan panasnya 2 kali lipat. Iya kan, Pak? Iya. 2 kali lipat panasnya, Kak. Jujur waktu itu nervous banget. Waktu itu kan baru pertama kali jadi clipper. Diajarin ngeklip itu aja salah, Kak. Tapi ya coba beberapa kali akhirnya bisa. Itu pede ya. Tetap pede lah, Pede, Pak. iya. Iya, mau gimana lagi. Karena Terus kita di kafe. di kafe keren. Di kafe selalu bisa ya. Iya. Ya, waktu itu kan saya sempet kayak ditegur itu, diketawain sih sebenarnya, Pak. Enggak masalah karena ketawanya itu adalah motivasi buat kita. Iya Semangat kan? untuk kita Iya. semangat. Tapi akhirnya bisa kan? Bisa. Bisa. Tapi malu banget, Pak. Ya enggak apa-apa karena malu itu bagian dari proses yang memang harus kita tempuh, ya kan? Iya, betul. Malu banget, Kak. Oke, lanjut, Kak. Oke, baik. Saat pertama kali mendapatkan kabar diterima jadi kru film, apa yang kamu rasakan? Kaget, shock. Awalnya kaget. Iya. Gimana ekspresi kagetnya? Ternyata saya bisa jadi seorang kru. Oh. Kru, walaupun di balik layar Nggak ya. Iya. Enggak pernah punya cita-cita kalau kalian memang mau jadi kru tuh ya? Enggak Nggak pernah. Tapi Tiba-tiba saya dapat notif, iya. oh Eka dapat, wow, kayak dapat hadiah umroh ya? Iya, Pak, kalah kayaknya. Iya. Iya, 2 kali. Biasa. Enak banget. Nah, oke. Apa posisi kamu di divisi yang kamu kerjakan selama proses produksi? Oh, jadi clipper itu, Kak. Jadi clipper. Iya. Clipper itu ngapain sih Kak? Kan teman-teman paling awam kan ya yang ada Iya. di video ini ya, nanti ketika ditayangkan apa sih clipper, apa Kak clipper Kak? Itu kan misal artisnya itu Saya ini lagi artisnya misalkan ya, Pak Romi artis ya, artisnya. artis-artisan, ya. Ya, Ya. semoga sudah, Pak, jadi artis beneran. Nggak mau saya. Kan banyak artisnya, Pak. Oh iya. Oke, Oke. lanjut. Nah, terus nanti saya pegang clipper, tinggal apa itu, Kak, gimana udah Action. action cekrek gitu. Oh. Nah, langsung Pak Romi itu tersadar, langsung acting lah. Agar berarti siap, ya. agar Iya. talent siap. Walaupun kelihatannya mudah ya kayaknya, tapi kayaknya nggak mudah juga Nggak ya. mudah Iya. juga. Karena berkaitan dengan konsentrasi, koordinasi, kamu Nyampe mana sudah? nyampe Surabaya. Bukan. Nyampe itu waktu clipper. Clipper, Persiapan ya. anak-anak. Ya, Ya. waktu itu ada clipper gak ada? Ya sudah, pokok klik gitu ya, Pak. Langsung tersadar orangnya, akhirnya acting. Tapi Oke, sebentar. Ini kayaknya kita mulai seru ya. iya, Kita mulai membayangkan akhirnya. Clipper ceklek-ceklek. iya. Ini teman-teman yang ada di video itu membayangkan. Iya. Apa sih kayak apa? Coba di tim DKV ini punya enggak clipper? Punya, Pak. Ada ya? Pastinya Coba. punya. Oh ini sih, ambil dah. Ini teman-teman ini. Ini Kawan-kawan ini namanya ini ya. 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 Ini clipper ya. Iya, itu Iya. clipper. Ceklek ya. Kelihatannya barangnya seperti ini, tetapi ini ternyata ada krunya ya. Iya. Coba. Saya minta coba kamu sekarang memerankan peran kamu pada saat produksi itu di sini. Coba. Coba saya Oh, iya, acting jadi iya. clipper ya, Pak. Iya. Bapaknya artis. Oke, ya saya artinya. Oke, jadi Gini berdiri juga gak apa-apa sudah ya, Iya. Pak. Nah, Aduh kok pas ini? Tidak apa. sudah di sini ya, Pak. Iya. Nah, ini scene 2 take 2. Mm-mm. Scene 2 take 2. Nah, gitu, Pak. Keras sekali ternyata. Iya. Iya. Kalau pas orang tua waktu itu ada yang lebih tua. Iya, Pak. ada yang lebih tua. Waktu saya kan gitu. Kaget, Pak. Saya itu jantungan juga rasanya, Yang kaget takut siapa? kakek-kakeknya ya. Ada talent juga. Oh, talent. Iya, Iya. talent. Maksudnya ada ini kawan-kawan, ada pemeran yang memang dia itu usianya itu sudah sepuh ya. Oke. Nah, karena memang di sana pemerannya banyak ya. Banyak. Ada yang diperankan sebagai kakek-kakek ya. Iya. Karena memang kakek usianya Iya, ya. kakek. Seperti itu. Ini seru sekali nih kayaknya ya. Seru sekali. Iya. Oke, lanjut. Apa saja tugas yang menjadi tanggung jawabmu selama di lokasi syuting? Selain jadi clipper itu ya, Kak, saya juga mastiin kalau talent-talent yang masih
kecil-kecil Iya. itu selalu happy biar moodnya itu stabil. Itu aja sih. Untuk barang? Kalau barang ya jaga ini sih, jangan sampai hilang. Kalau barang ngangkut-ngangkut barang gitu. Aku juga ya. Ya. Membantu. Iya. Kalau Oke. kamu juga sama? Iya, sama. 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 Jadi pemerannya itu ada berapa? Banyak. 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 10 ada lebih ya? Lebih. Lebih. Yang kecil-kecil banyak ya? Banyak. Iya. Karena yang diusung adalah Anak. judulnya Anak Anak Pandalungan, maka pemerannya banyak anak-anak. Iya. Iya, anak-anak seperti itu. Dan itu kayaknya nggak gampang kalau membuat anak-anak itu selalu happy ya. Nah, itu Pak. Kasih jajan ya? Enggak. Nggak ada Enggak. jajan di sini, Enggak. Pak. Kasih apa ya? Enggak ya? Nggak Enggak. ada ya, cuman jadi Hanya teman. dikasih waktu untuk istirahat gitu aja. Iya. Tapi bisa semua ya? Bisa. Bisa semua. Oke. Lanjut, bagaimana suasana bekerja bersama tim produksi film yang berprofesional? Jujur kadang waktunya action gitu itu tegang ya. Kalau menurut saya tegang, tapi setelah di balik layarnya itu seru banget. Ada ketawa-ketawanya lah. Oh iya. Karena di dalam kru itu tentunya ini ya, karena banyak dari latar belakang yang Iya. berbeda-beda Iya, ya. beda-beda. Apalagi kan yang memproduksi itu adalah kalangan profesional ya. Seperti itu. Menegangkan. Mungkin agak-agak minder-minder sedikit Iya. gitu. Kok bisa sih aku dimasukkan jadi kru kan gitu kan. Padahal kan aku nggak pernah kepikiran gitu, ya kan? Iya. Oke, baik. Pengalaman apa yang paling berkesan selama proses syuting? Pengalaman apa? Itu ya waktu tag ini saya lebih suka gini-gini sih. Menjadi clipper. Iya. Daripada pekerjaan Kenapa, lain Kak? lebih suka gini. Kenapa? Seru Oh, aja. seru ya. Waktu gini Enggak. enak banget. Saya yakin dalam rangkaian membuat film itu dia nggak akan selesai dalam waktu 1 hari kan. Iya. Itu Iya. aja Itu 2 hari. butuh 2 hari. 2 2 hari. hari, Iya. 2 malam. Satu film itu 2 hari. 2 malam. Itu kalau menurut saya sangat cepat loh. Iya. Cepat sekali. Karena itu mengusung anak Pandalungan. Iya. Pandalungan itu wah kalau mau diceritakan nggak selesai 7 hari. Karena apa? Iya. Karena itu budaya yang memang sangat kaya di Kabupaten Jember. Ya, Nggak betul. ada itu di lain itu. Kita punya Pandalungan seperti itu ya. Pengalaman yang paling nggak bisa kamu lupa, keseruan apa kira-kira? Selain yang ditanyakan tadi, oleh Karina ya? Iya. Apa Ya, kira-kira? waktu Ending. saya endingnya itu kan Hah? nari ya, Kak. Iya, nari. Nari itu jujur Hmm? keren banget, Kak. Ya kan? Sama kan langsung ada kentongan soalnya. Oh berarti tarian itu Berdansa tarian sama kentong. budaya yang diusung oleh Pandalungan itu Kak Iya. ya? Iya. Tarian apa Kak? Tarian Kurang tahu kalau tariannya. tapi seru banget sih. Seru ya. Termasuk mungkin ada ketongan. Iya, Itu kan ada filosofinya sendiri itu ya. Iya. Benar. Oke, lanjut. Apakah ada tantangan yang sempat membuatmu kesulitan? Bagaimana cara mengatasinya? Ya sesuai umur kalau kata kakak-kakak yang ngajarin itu. Kalau anaknya masih muda gitu gak apa-apa lebih keras kalau ngeklik ini. Iya. Tapi kalau lebih tua mendingan pelan aja. Oh, Biar gak Takut kaget. jantungan. Iya. Oh, jadi ini ada ininya ya. Apa? Istilahnya tingkatan bunyinya juga Iya. berarti ya. Kalau anak-anak harus keras. Gak keras Enggak. banget. Oh, Kalau enggak. masih umur berapa 5 tahun gitu. Oh, ada yang 5 tahun? Ada. Ada. Tahun masih segini ya berarti. Kecil ya. Ini pengalaman luar biasa kawan-kawan. Kalau kalian yang mungkin nanti yang melihat video ini tertarik sekali dengan dunia perfilman, desain dan macam-macam, ayo sekolah di sini ya. DKV SMK Itu Jember. Ya, banyak hal yang didapatkan di sini ya. Ya. Selain pengalaman nyata, kita juga akan jalan-jalan pakai sepatu rodaku ke industri. Ya, seperti itu ya. Ya, Iya. benar. Baik. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari pengalaman tersebut? Waktu sih. Soalnya kakak-kakak yang jadi kameramen itu sangat tegas. Jadi gak menye-menye gitu Pak. Pokok waktu itu Apa ini bahasa kayak Gen Z apa ya? guys. Pokok itulah Ah pokoknya. ya, ada basa-basi lah. Ada Iya, basa-basi. basa-basi. ya. Jadi talent-talentnya itu langsung nurut gitu. Karena ini berkaitan dengan ini ya, apa kalau menurut saya
kenapa harus tegas, kenapa harus disiplin. Inilah karakter-karakter yang memang nanti harus dilakukan di sana. Kenapa? Sekarang semuanya itu supaya berjalan dengan lancar, Iya. iya kan? Jadi misalkan jam sekian harus standby, harus ada di sana. Karena pengambilan take videonya hanya waktunya sekian misalkan, iya kan? Iya. Makanya kan harus benar-benar ekstra seperti itu, ya kan? Tapi padahal kakak-kakaknya itu sering ketawa gitu, Pak. Cuma pada Bercanda-bercanda. saat kerja profesionalisme kan. Iya. Sama kayak saya berarti ya teman-teman ya, ya kan? Pada saat kerja ya harus profesionalisme. Nanti kalau seperti ini ada bercandanya ya nggak masalah, ya Iya. kan? Pak Romi, menurut Bapak, beberapa penting pengalaman langsung di industri dibandingkan hanya belajar di kelas? Kalau hanya belajar di kelas itu, begini, saya melihat bahwasanya SMK ya, SMK khususnya DKV di SMK 7, sesuatu yang mungkin belum kita pernah dapatkan di sini, itu bisa didapatkan Luar. di luar. Ya, di industri. Salah satunya ketika mungkin ada tawaran job itu tadi ya, membuat film, PKL, kemudian dan lain-lain. Ini sangat penting sekali. Sehingga guru pun tidak hanya menjelaskan bagaimana industri, tetapi pengalaman nyata lah yang nanti akan langsung menjadi menceritakan bagaimana di industri yang sesungguhnya. Seperti itu. Ketika contohnya tadi ya Kak ya, membuat film, oh ternyata apa yang diajarkan di sekolah misalkan, oh iya, misalkan saya harus tertib ya, harus disiplin ya, harus berkarakter ya, Iya. berangkat tepat waktu, nggak boleh telat, kemudian di sini juga harus on time. Ternyata pada saat di industri itu benar-benar dipakai, ya kan? Iya. Iya harus dipakai. Tadi pemeran harus on time, clipper harus on time. Ini kan berkaitan dengan karakter disiplin, ya kan? Itu didapatkan di sini, ya kan? Iya. Diajarkan kan di sini kan? Iya. Seperti itu. Ini yang menjadi nilai plus buat kalian karena kita di sini sudah dibekali seperti itu. Sehingga menurut saya ketika ada hal baru adaptasinya tidak lama karena kalian sudah dibekali, ya kan? Iya. Itu sih menurut saya. Baik, Eka, menurutmu materi apa di DKV yang paling membantu ketika belajar di lokasi produksi film? Karena itu perfilman jadi video sih, Kak. Video. Iya. Mungkin ada lagi? Sama angle-angle-nya gitu. Oke. Itu harus detail ya. Iya. Harus detail ya. Karena untuk mendapatkan hasil foto produksi yang baik itu memang harus detail banget ya. Iya. Oh ini kameranya harus menghadap kemana ya kan? Modelnya ojo miring-miring misal, jangan miring-miring misalnya ya kan? Iya. Ini terlalu kesini misalnya, itu diperhatikan betul. Iya. Inilah pengalaman nyata yang kalian dapatkan mungkin ya. Iya. Setelah mengikuti produksi film, apakah cara pandanganmu terhadap dunia industri kreatif berubah? Berubah banget. Saya kira kalau industri kreatif itu kayak tegang-tegang aja lah ya, Kak. Ternyata seru banget. Saya pengen ikut film lagi, Kak. Oh, kecanduan nih malah ya. Wah, luar biasa. Berarti dari satu awal pengalaman itu kawan-kawan membuat adik-adik di kafe ini kayak Kak Eka, Kak Karina, Mas Bagas, Mas Ilham itu ternyata nggak kapok ya. Iya. Bukan nggak kapok, malah kecanduan ternyata. Iya. Karena ada satu hal yang menurut Pak Romi sendiri itu yang membuat kalian itu kecanduan. Satu apa? Mendapatkan relasi. Iya. Teman-teman baru yang dari Iya. berbagai kalangan itu ya kan. Iya. Latar belakang yang seperti apa, ada teman-teman mahasiswa, ada produsen profesionalisme, ya ada adik-adik dan macam-macam. Saya pikir sekarang masih menjalin komunikasi itu ya. Iya. Masih. Iya kan? Iya. Oke. Apa perbedaan antara membuat proyek sekolah dengan bekerja di proyek film profesional? Kalau bikin proyek sekolah kan kepala pusing banget, Kak, mikirin ide. Hai. Sembarang kalir sudah ya, Ya. Kak. Kalau apa tadi? Di proyek film profesional. Kalau itu, Kak, kita kan jadi kru, jadi ikuti kata mandor sudah. Pokoknya Mandor. Oh, gitu Mandor. ya. Ya. Yang penting manut atasan. Gitu. Atasan. Ya. Oh, iya. Tapi bukan hanya itu, ya sekolah juga memiliki andil, ya
Ya, ya Kak Eka, Kak Karina. Dalam hal ini kita memang harus berpusing-pusing dulu sebelum kita nanti akhirnya menjadi anak yang mahir, yang punya kompetensi, yang punya kemampuan. Ya memang harus pusing, sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa lah. Karena pada saat nanti di lapangan, itu pusingnya terpakai, iya nggak? Ya, Iya nggak? benar. Terpakai kan? Ya, Iya, oh iya, kemarin saya pusing nih, belajar edit before after misalkan, editing video apalah misalkan. Wah ternyata sekarang aku dapat job. Pusing yang kemarin saya rasakan di sekolah, ternyata menghasilkan ketika saya terjun di dunia industri, Iya. ya nggak? Berarti nggak apa-apa, pusing yang harus dinormalisasi, ya nggak? Iya. Oh iya. ya. Baik, Pak Romi, apakah pengalaman siswa ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman DKV yang lain? Ya, ini sangat memotivasi sekali menurut saya. Ini makanya nanti saya ingin nanti diskusi langsung dengan teman-teman guru-guru, khususnya guru-guru yang ada di DKV, bagaimanapun caranya, gimana caranya, yang sudah punya pengalaman di industri secara langsung, apalagi produksi film anak Pandelengan itu ada 4 tim ya, ada 4 anak yang dari SMK 7. Saya pikir nanti kita juga harus tidak mau kalah saing. Kita juga harus bikin film di sini nanti. Film yang itu mengangkat bagaimana SMKN 7 Jember, karena kita ada di Sumber Baru, ya berarti nanti kita yang sesuai dengan daerah kita. Ya, seperti itu. Nah, itu harus disemarakkan ke adik-adiknya. Bagaimana kita bersemangat, bagaimana kita belajar dengan giat, apa sih tujuan kita masuk di kafe, apa sih keuntungannya, itu harus ngerti. Ya, saya pikir dengan diterjunkannya kalian di dunia produksi kemarin itu, produksi film ya, saya pikir mungkin sudah mendapatkan jawaban. Kenapa sih kok Karina masuk di kafe? Kenapa sih kok Eka masuk di kafe? Sudah menemukan jawabannya? Ya, Sudah kan? sudah. Sudah kan? Nah, saya pikir inilah pentingnya ketika kita memang sudah masuk di DKV. Saya pikir eh, sangat semua instansi butuh dengan DKV. DKV. Iya. Bahkan semua kayak sekarang mohon maaf ya kan ada kecamatan, kelurahan, Kapolres, itu semua punya konten creator. Saya yakin rata-rata yang memegang konten itu anak-anak di kafe. Iya, yang memang punya kompetensi di sana. Seperti itu. Peluangnya lebar sekali di kafe itu. Iya kan? Makanya ayo teman-teman, adik-adik yang ada di Sumber Baru dan sekitarnya yang masih SMP belum tahu sih apa sih Pak di kafe. Ya, nanti biarkan kakak-kakak ini akan roadshow. Wah, nanti akan roadshow. Kita bikin filmnya akan kita tampilkan di SMP kalian. Nanti inilah hasil karya DKV SMKN 7 Jember. Ya, benar. ya. Berani nggak? Challenge, tantangan nih dari saya. Berani buat film nanti kita roadshow? Berani ya? Berani. Oh, berani, mantap sekali. Oke. Baik, apa harapan Bapak agar semakin banyak siswa SMK Negeri 7 Jember yang mampu menerapkan prestasi di industri? Saya pikir satu hal yang harus kita lakukan bersama ya, tentunya bukan hanya siswa, kita berkolaborasi yang baik, bekerja sama yang baik antara guru dengan murid. Jadi murid tahu apa yang ingin didapat di sini, akhirnya guru bisa memberikan pelayanan yang seperti apa. Pada akhirnya kesimpulannya adalah kompetensi yang seperti apa yang ingin kalian dapatkan di sini. Ya, seperti itu. Misalkan Karina di kafe, karena di kafe itu banyak sekali teman-teman kompetensinya. Ya, dia bukan hanya editing saja. Misalkan, oh Pak, saya hanya ingin fokus ke fotografinya, itu bisa sekali. Saya pikir satu kompetensi, satu keterampilan itu bisa menghidupi anak, bisa menghasilkan cuan. Iya. Apalagi kalau 2, 3 atau bahkan lebih. Seperti itu. Ya. Jadi yang memang harus dipelajari di kafe khususnya diasah terus. Keinginannya, pengennya saya mau menjadi seperti apa. Itu harus didiskusikan dengan gurunya. Seperti itu. Supaya gurunya juga bisa mengasah keinginan anaknya. Seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya ingin Saya belum mau berakhir ini, gimana ini? Alah, Masih pengen lama-lama saya, gimana? Jam mepet. Oh, cuma mepet ya. Ya, sayang sekali teman-teman.
Ya, Ya. karena kita sudah terlanjur asik Kak ya. Iya. Sudah terlanjur asik ini nanti kan mudah-mudahan saya diundang untuk yang kedua kalinya ya. Saya juga. Pasti. Mudah-mudahan nanti juga ada endorse ya. Iya, bercanda seperti itu. Ya, silakan kalau memang waktunya sudah mau habis ya. Nggak Ya. masalah karena saya diundang juga di sini. Baik, sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin meminta satu kalimat motivasi dari narasumber. Yang mana? Saya atau Kak Eka? Bapak dulu. Oh saya beri Iya. kata-kata sore ini berarti Iya, ya. benar. Meledak boomnya nggak ada. Oke, kata-kata. Mikir dulu ya, nggak apa-apa ya. Satu kata-kata yang akan saya sampaikan di sore ini sebagai penutup podcast bersama murid-murid saya di kafe. Saya akan mengambil dari Presiden RI yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Wah, yang saya ingat sampai sekarang adalah satu yang mungkin yang nanti bisa diterapkan untuk bersama-sama ya. Intinya supaya kita tidak menjadi anak-anak yang pesimis ini nanti kesimpulannya. Mimpilah setinggi langit. Mimpilah setinggi mungkin, ya. Setinggi mungkin. Kalau bisa di atasnya langit. Katanya Insinyur Soekarno. Kalau seandainya kamu nanti jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Wah. Saya juga pernah dengar Iya kan? Pak. Iya. Maksudnya ketika kamu nanti di perjalananmu itu gagal, kamu akan mendapatkan ilmu dari kegagalan itu. Maka dari itu kita tidak boleh menjadi anak-anak yang pesimis. Kita terus yakin belajar. Insya Allah kompetensi rezeki akan mengikuti, ya kan? Iya. Nah, contohnya kalian, ya, tidak pernah kepikiran kalau ternyata dapat job menjadi kru film anak Pandalunga. Maka ayo mulai sore ini bermimpilah setinggi mungkin. Kalau kita jatuh di antara bintang. Seperti itu. Usaha sebesar mungkin. Ya, kalau apa yang kita inginkan besar, usahanya juga harus besar, harus sebanding. Kalau kita menginginkan rumah yang besar, ya materialnya juga harus banyak, usahanya harus banyak, duitnya juga harus banyak. Maka mulai hari ini kita sudah saatnya berkarya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Menutup statement dari saya, tetaplah menjadi anak-anak SMKN 7 Jember yang berkarakter, berkarya, berprestasi. Terima kasih. Untuk kakak Ekanya? Tidak ada kata-kata yang penting bukti nyata. Meledak boom. Terima kasih kepada Bapak Romi Afrilian dan Eka Maisuro yang telah membagikan pengalaman luar biasa. Semoga kita menjadi inspirasi bagi seluruh sobat visual bahwa belajar di SMK bukan hanya menghasilkan karya, tapi juga membuka jalan menuju dunia industri. Saya Afkana Sundari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Cerita Visual. Selalu ada cerita di balik visual kita. Smacktuber! Beraksi. SMK Negeri 7 Jember. Berkarakter, berkarya, berprestasi.